Jadi memang BRZ ini terkenal meskipun kondisi kaki-kaki dan mesin stok, mobil ini masih capable banget buat drifting. Cuman kita nggak mau drifting di sini karena ini jalan raya. Kita cuma ngetes seberapa liar sih. Sobat Kabaroto, kembali lagi di YouTube channel Kabaroto. Ngomongin sport car 2 pintu, mesin depan tarikan belakang dengan harga terjangkau agak sulit ditemukan. Beda dengan mobil yang ada di samping gue ini. Mungkin mobil ini bisa jadi jawabannya. Ini adalah Subaru BRZ generasi kedua. Berbeda dengan generasi sebelumnya, generasi kedua ini jauh lebih kencang, jauh lebih canggih, dan juga jauh lebih durable. Cuman kali ini kita kedapatan varian yang automatic. Nah, gue mau ngebuktiin kalian bahwa sebenarnya varian Matic ini nggak kalah fun to drive dengan yang manual dan lebih cocok untuk penggunaan harian. Penasaran kan rasa berkendaranya? Simak terus di YouTube channel Kabaroto. Jadi guys, Subaru BRZ yang dijual di Indonesia itu ada 2 varian. Varian yang pertama adalah manual iSet, itu harganya 920 juta. Sedangkan ada varian yang namanya automatic iSet, harganya itu 930 juta. Jadi dengan beda 10 juta, kalian nggak perlu ngopling lagi guys. Ya, ini varian yang Matic dan overall sebenarnya dari yang manual sama Matic itu punya mesin yang sama. Dan mesinnya ini jauh lebih diimprove dari generasi sebelumnya. Yuk kita lihat. Ini dia guys, mesinnya guys. Jadi mobil ini tuh menggunakan konfigurasi boxer ya. Jadi kodenya itu adalah FA24, 4 silinder 2000 cc tanpa turbo, tenaganya itu bisa 233 daya kuda dan torsi 250 Nm. Memang angkanya itu nggak spektakuler banget, cuman itu udah lebih dari cukup untuk mesin tanpa turbo guys. Udah jauh lebih gede dibandingkan dengan versi sebelumnya dan juga jauh lebih durable karena mesin FA24 terbaru ini udah di-improve lagi durability-nya terutama di head gasket. Jadi kondisi packing head atau head gasketnya itu udah disesuaikan dengan iklim manapun. Jadi udah jauh lebih awet lah. Yang menarik juga yang menjadi ciri khas BRZ ya atau temennya 86, dia menggunakan konfigurasi mesin boxer ya dan Subaru-Subaru lainnya. Jadi konfigurasi boxer ini adalah dia penempatan piston atau pergerakan pistonnya itu menyamping seperti tangan petinju ya. Jadi benefitnya adalah mesin tuh bisa lebih diletakkan ke bawah, yang berarti center of gravity-nya itu makin bawah, berefek pada handlingnya yang maksimal. Jadi memang handling mobil ini tuh terkenal maksimal berkat konfigurasi mesin boxer ya. Itu dia yang menjadi keistimewaannya di Subaru BRZ. Nah udah gitu, mesin ini disambungkan ke roda belakang dengan 6 percepatan manual dan juga 6 percepatan otomatis. Yang menarik, varian otomatisnya itu nggak kalah fun to drive karena responnya itu gesit banget. Tapi sebelum kita test drive, kita ngomongin bagian depannya dulu nih. Ini dia bagian depannya guys. Jadi bagian depannya itu jauh lebih slim, lebih dinamis dibandingkan generasi sebelumnya. Dan meskipun ini tarikan garisnya nggak agresif, cuman untuk ukuran sport car ini kelihatannya tuh jauh lebih elegan guys. Untuk lampu ini desainnya ini mengadopsi desain K-shape dan udah full LED, udah ada DRL juga. Dan yang menarik, ketika kita starter mesin itu ada pergerakan sedikit di lampunya. Jadi seakan-akan tuh mobilnya happy buat dibawa jalan. Nah udah gitu letak grillnya di bawah. Dan yang menarik juga ini sistem pendinginnya udah kayak Eropa. Jadi ketika kita perjalanan jauh, mesin mati, itu fan radiatornya akan nyala beberapa saat untuk mendinginkan suhu mesin. Jadi bisa lebih awet selang-selang dan mesinnya. Terus sekarang kita lihat bagian samping. Nah ini dia bagian sampingnya. Dimensi untuk seukuran sport car bisa dibilang ini compact banget ya. Jadi nggak begitu gede dan nggak terlalu kecil juga. Jadi untuk penggunaan harian mobil ini tuh nggak nyusahin. Dia panjangnya 4,2 meter, lebar 1,7 meter, dan tingginya 1,3 meter. Kalau kalian nyadar ya, dimensi mobil ini emang diciptakan untuk handlingnya bagus. Jadi lebar itu 1,7 meter dan tingginya cuma 1,3 meter. Jadi mobil itu kayak gepeng banget, emang didesain buat handling. Dan yang gue suka juga, sport car modern kan rata-rata bobotnya agak berat lah ya. Nah ini untuk BRZ ini bobotnya cuma 1,2 ton doang, jadi enteng guys. Meskipun kapasitasnya nggak gede, cuman larinya masih ngejambak banget. Nah sekarang kita ngomongin kaki-kakinya nih ya. Ini dia pelek terbarunya ya, ini yang gue suka. Jadi
dia itu pakai pelek ring 18 ya, dibalut dengan ban 215 profil 40 R18. Jadi memang peleknya ini gede supaya makin rigid ketika diajak nikung. Udah gitu dia udah cakram berventilasi ke semua roda ya. Dan ngomong suspensi, dia ini udah full independent. Depan McPherson, belakangnya double wishbone. Nah, double wishbone itu punya keunggulan ketika nikung. Karena dia konstruksinya itu busing-busingnya banyak, jadi selain buat kenyamanan di jalan raya, dia juga bisa dipakai nikung yang agresif. Udah gitu surprisingly ya, meskipun ini sport car rata-rata terlalu pendek ceper, tapi berkat ring 18 ya, dia tuh ground clearance-nya bisa 130 mm, which is itu not bad buat ukuran sport car. Ya, sekarang kita lihat ke belakangnya guys. Ini dia bagian belakangnya guys ya. Jadi bahasa desainnya menurut gua untuk ukuran sport car dinamis banget dan elegan banget ya BRZ. Memang banyak orang di luar sana nggak suka sama desainnya karena terlalu sopan gitu. Tapi menurut gua dengan sport car yang dibuat untuk everyday sport car, ini desainnya dinamis banget. Udah gitu di belakang juga nggak kosong-kosong amat. Di mobil ini udah tersedia kamera parkir ya guys ya, kamera parkir. Jadi ketika kita mundur itu sangat memudahkan banget. Ditambah dengan ada 2 buah sensor parkir di belakang. Nah sekarang kita lihat bagasinya nih. Nah BTW, dia peletakan kamera mudra itu unik karena ada di ducktail spoiler sini nih. Jadi kelihatan rapi lah, nggak ngeganggu pemandangan. Sekarang kita langsung buka aja bagasinya. Ini bukanya bisa dari remote. Oke. Nah ini dia. Oke, dia bagasi memang nggak begitu luas ya. Cuman mengingat ini klasa sport car compact, jadi wajar. Dia itu luas bagasinya cuman 201 liter. Cuman di dalam bagasinya ini juga nggak kosong. Karena udah tersedia ban serep full size guys, jadi full size ini. Nah udah gitu tersedia juga toolkit untuk dongkrak ya dari Subarunya. Jadi sebenarnya untuk muat satu koper itu udah kepenuhan lah bagasinya. Jadi memang kalau misalnya merasa kurang itu butuh bantuan mobil lain karena memang space bagasinya ini kecil, cuman 201 liter. Cuman langsung kita lihat aja nih interiornya. Wih, ya jadi impresi pertama pas ke interiornya berasa bawa go-kart karena bener-bener rendah banget. Oke, gue udah ada di interior dari Subaru BRZ terbaru ini. Ya memang mengingat harganya ya di bawah 1 M, jadi sebenarnya di interior ini nggak banyak fitur yang macam-macam lah. Jadi singkat aja, sederhana, cuman memang ngomongin fitur dia nggak kopong-kopong banget. Jadi gue mau bahas dulu pertama dari desainnya nih. Desainnya ini menurut gue simple, dinamis gitu, nggak banyak tarikan-tarikan garis yang lebay. Udah gitu dia material juga cukup premium karena di dashboardnya ini ada material soft touch guys. Ngomongin juga jok, ini yang gue suka dari jok karena memang dia jenisnya itu adalah semi bucket. Nah cuman semi bucket itu buat beberapa mobil tuh agak kurang nyaman gitu, terus keras. Beda dengan BRZ ini. Semi bucket BRZ ini menurut gue empuk banget. Set supportnya pas ya. Udah gitu bahannya bagus. Dia campuran fabric dan juga alcantara dan juga kulit. Ada kulitnya, jadi kombinasinya lengkap. Nah, udah gitu dia pengaturannya cukup lengkap ya. Dia memang nggak ada pengatur ketinggian di jok. Dia cuma ada sliding sama ada reclining doang. Cuman di joknya ini ada fitur pemanas dan pendingin jok. Gila, kapan lagi sport car ada fitur itu kan? Jadi ketika kita panas ini kita bisa dinginin joknya, atau ketika kita di cuaca yang dingin ini kita bisa menghangatkan joknya. Jadi ini bukan sekedar semi bucket yang dibuat untuk sporty, tapi juga untuk kenyamanan dalam penggunaan sehari-hari. Head unitnya ini ukurannya 8 inci, dia udah bisa Bluetooth, udah bisa Android Auto dan juga Apple CarPlay. Nah, ini juga bisa nampilin kamera mundur ya. Dia belum ada kamera 360 sayangnya, dia cuma ada kamera mundur saat parkir. Terus juga yang gue suka, Subaru ini masih ngasih tombol fisik di bagian AC gitu. Jadi pengaturannya gampang guys. Ada tombol fisiknya jadi kita ngejangkaunya lebih mudah, dan AC-nya untungnya udah auto dan juga udah dual zone. Nah di bawah ini banyak tombol-tombol guys ya. Ada tombol buat hidupin AC, ada tombol mode AC, terus ada open close air, front defogger sama rear defogger. Beralih ke konsol tengah ya, dia juga banyak tombol-tombol nih. Pertama gue mau bahas perstelingnya. Jadi perstelingnya ini masih model mechanical guys. Dia 6 percepatan otomatis dan dia udah tersedia Tiptronic. Handremnya juga masih model tarik, dan ini yang menjadi daya tarik pembeli karena kapan lagi gitu kan sport car yang rem tangannya masih mechanical, jadi fungsinya ini bisa buat drifting. Karena mesin dan kaki-kaki bawahnya BRZ ini masih mampu untuk drifting di kelas yang amatir. Itu hebatnya ya. Di tengah sini ada tombol traction control. Dan di mobil ini juga ada 4 mode. Yang pertama ada mode normal, ada mode snow. Jadi snow itu ngekat tenaga banget. Terus ada mode sport dan juga mode track. Nah nanti kita cobain mode tracknya nih. Terus ada tombol pemanas dan pendingin jok juga. Ada cup holder ya. Cup holder ada 3 buah di sini ya.
Beralih ke setirnya ini pengaturannya udah bisa tilt dan teleskopik, dan dia juga udah tersedia pedal shift ya. Ada audio voice control, dan di mobil ini udah ada fitur adaptive cruise control. Karena memang buat yang belum tahu, BRZ ini udah dilengkapi iSight. Jadi iSight itu adalah ada Subaru. Nah, salah satunya dia udah ada tersedia adaptive cruise control dan juga lane departure warning. Nah, di panel instrumen dia udah full digital dan bisa berubah animasinya ketika kita masuk ke mode track. Cuman sebelumnya, singkat aja, kita akan tes row keduanya nih. Oke, sekarang kita mau menuju row keduanya. Cuman, gue mau ngasih tahu ke lu dulu bahwa pengoperasian atau pelipatan joknya ini cukup mudah untuk menuju row kedua. Jadi simple. Yang kursi penumpang itu one touch tumble. Jadi tinggal kita tarik tuasnya yang ada di belakang jok. Kalau yang di sisi driver dia belum one touch tumble, cuman masih cukup mudah pengoperasiannya. Kita sliding dulu ke bagian paling maksimalnya dan juga kita recline. Oke, ya kita masuk nih guys. Oke. Ya, duduk di row kedua emang lebih cocok buat balita, dan buat informasi aja ini pelipatan joknya udah maksimal ke depan. Nah, jadi sedikit berurutan sama driver karena memang di row keduanya ini sempit banget ya. Ini slidingnya udah paling maksimal ya ke depan. Ini memang masih ada sisa buat penumpang dewasa. Cuman kalau misalnya kedapatan driver yang nyetir selonjoran, wah itu udah nggak ada ruang lagi. Jadi memang kursi baris row kedua ini cocok banget buat anak kecil. Cuma jangan khawatir, di belakang udah tersedia seat belt. Yoi. Jadi seat belt 3 titik ini ngebantu banget buat di belakang guys. Oke. Nah sekarang kita udah ngomongin row kedua, langsung aja kita test drive. Seperti apa sih rasanya? Oke guys, sekarang gue mau test drive Subaru BRZ ini ke jalan raya gitu, dan gue mau ngasih tahu ke kalian betapa pas banget kombinasinya ya antara kenyamanan dan juga sportivitas. Karena memang Subaru BRZ ini kan dibuat untuk everyday sport car. Jadi pertama gue mau bahas posisi nyetir ya. Jadi memang Subaru BRZ ini kalau untuk di kelas sport car dia punya posisi nyetir yang sangat rendah ke bawah, nempel banget ke tanah. Posisi kaki kita juga selonjoran banget. Memang ini diciptakan untuk badan kita supaya terjaga dengan baik saat kecepatan tinggi. Jadi memang posisi nyetirnya memang sengaja dibikin paling bawah ya. Dibanding sport car yang lain, ini BRZ paling rendah posisi nyetirnya. Ngebahas soal jok ya. Nah ini yang paling krusial kalau mobil sport ya. Karena memang kuncinya kalau mau dipakai enak harian, jadi semi bucketnya itu harus nyaman. Dan ternyata di Subaru BRZ ini jok semi bucketnya itu nyaman banget dan di luar ekspektasi gua. Jadi bahannya itu empuk banget ya. Bahannya itu campuran kulit dan fabric dan juga alcantara. Jadi ini bahannya premium semua. Jadi materialnya itu super empuk ya untuk ukuran sport car. Jadi kita di perjalanan jauh tuh nggak gampang encok ya. Udah gitu ngomong soal jok juga, di joknya ini juga udah ada fitur pemanas dan pendingin jok. Dia posisinya ada di sini nih, konsol tengah. Jadi kalian kalau mau aktifnya tinggal pencet aja sekali. Udah. Ngomongin visibilitas ya. Nah, ini yang menjadi ketakutan para pengguna sport car ya, karena visibilitasnya sport car biasanya tuh buruk. Kalau di BRZ ini masih masuk dalam kategori yang wajar gitu. Dibilang visibilitasnya luas banget ya enggak gitu kan, karena ini kelas sport car. Tapi dibilang visibilitasnya tuh sempit gitu juga enggak, karena kaca depan luas ya. Kaca depan luas, memang dia tipis. Dia tuh nggak lebar ke atas karena ini sport car. Dia dimensinya tuh cukup pendek, 1,3 meter tingginya ya ini mobil. Jadi kaca tuh pendek. Cuman kacanya itu lebar. Ya, jadi kita pemandangan keluar itu cukup luas, dan di kaca samping kanan itu juga cukup luas. Sama yang gue suka itu adalah kaca di bagian belakang karena lega. Udah gitu biasanya di spion kan kecil ya kalau kita lihat ke spion. Nah di BRZ ini ketika kita lihat ke spion, dia itu kacanya luas bagian belakang. Jadi kita ketika mau mundur gitu ya, lihat spion atas itu gampang banget. Oke guys, sekarang gue mau bahas dari karakter mesin si Subaru ini ya. Jadi dia pakai mesin FA24 ya, 2400 cc, 4 silinder, dia nggak pakai turbo, tenaganya bisa 233 daya kuda dan torsi 250 Nm. Memang kalau ngedengar angkanya tuh nggak terlalu menggelegar ya, dia tuh nggak terlalu spektakuler amat karena memang mesinnya ini nggak pakai turbo, cuman udah jauh lebih gede dibandingkan dengan BRZ sebelumnya. Dan juga udah jauh lebih awet karena packing headnya ini udah diimprove lagi buat tahan di suhu apapun. Jadi kalau ngomongin soal performa, mobil itu bisa dibilang lumayan kenceng lah. Varian manualnya itu 0 ke 100-nya bisa 6,3 detik.
Varian Matic itu 0 ke 100 km per jamnya cuma 6,8 detik. Udah gitu top speednya yang manual bisa 226 km per jam, sedangkan untuk varian Matic bisa 216 km per jam. Tapi itu top speednya dengan catatan itu dibatasin guys, itu di limit. Aslinya masih bisa lebih, cuman untuk masalah safety ya, ini sengaja di limit. Dan responnya menurut gua ini oke banget. Karena di mobil ini tuh sebenarnya ada 4 mode. Ada mode normal, ada mode sport, ada mode snow, sama ada mode track. Jadi kalau mode snow ini tenaganya itu benar-benar di-cut ya, supaya ban itu nggak gampang nge-slip. Mode sport, dia respon mesinnya lebih agresif lagi. Sedangkan untuk mode track, dia itu makin ganas lagi, baik di transmisi dan juga mesin. Jadi responsif banget gitu. Nah, sekarang gue mau coba dikit nih. Wis. Jadi responsinya itu khas natural aspirated banget ya. Flat gitu loh. Gak kayak mesin turbo yang di RPM bawah dia masih lemot, tapi ketika turbonya kick in dia langsung responsif. Kalau mesin NAI ini memang karakternya itu flat ya. Jadi dari putaran bawah ke atas itu ngisi terus tenaganya. Ngomongin dari segi suspensi. Nah, ini yang menjadi kelebihan. Memang mobil ini tuh bukan diciptakan sebagai mobil yang powernya itu melimpah gitu, powernya yang overpower gitu. Bukan. Mobil ini tuh dibuat untuk handling yang sangat rigid di track. Memang bantingannya keras, khas sport car ya. Cuman masih dalam batas wajar gitu. Kerasnya itu masih keras yang ada travelnya, bukan keras yang bikin encok. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa mobil ini tuh enak buat dipakai harian. Nah, dengan bantingan dewasa kayak gini, itu handlingnya makin mantep di kecepatan tinggi. Body roll itu hampir nggak ada ya, karena memang konstruksi mesinnya yang udah boxer ya, jadi center of gravity-nya tuh ke bawah banget, dan kaki-kakinya juga rigid. Jadi di kecepatan tinggi kalian nggak perlu khawatir, karena memang mobil ini tuh diciptakan untuk nikung agresif di kecepatan tinggi. Itu G-force berasa banget. Ditambah karakter setirnya itu super direct ya. Jadi mobilnya itu nurut. Meskipun kita muter setir agresif, mobilnya ini masih nurut banget gitu ketika diajak bermanuver. Gokil nih mobil. Dan yang bikin emes adalah meskipun karakternya seagresif ini, dia itu punya konsumsi bahan bakar yang irit banget. Jadi untuk rute kombinasi, dia itu mendapatkan 12 km per liter. Angka 12 km per liter itu angka yang bisa dibilang rute kombinasi ya. Jadi lewat tol iya, lewat dalam kota iya, lewat jalur macet iya, jalur lancar juga iya. Jadi 12 km per liter itu buat sport car 2400 cc itu irit banget guys. Udah gitu ya, makin nambah fun to drive lagi, dan mengapa mobil ini juga cocok buat di track ya. Jadi sistem transmisinya itu udah ada pedal shift di setir ya, dan itu responnya sigap, dan perpindahan gigi sebenarnya juga sigap gitu. Jadi bukan Matic torque converter yang loyo, ini perpindahan giginya tuh kayak dual clutch. Padahal ini masih pakai 6 speed percepatan yang biasa gitu. Nah, gini nih kurang lebih nih tarikannya nih. Ya, jadi kesimpulannya adalah Subaru BRZ ini adalah mobil yang sangat cocok banget buat harian. Tapi kalau misal dipakai track day juga nggak malu-maluin. Karena mesinnya yang cukup kencang dan juga handlingnya yang rigid banget. Nah, dengan harga 930 juta atau di bawah 1 M, ini mobil selain worth it gitu ya. Ini mobil juga nggak bosan untuk dikendarai. Bawahnya tuh pengen nyetir mobil ini terus gitu. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!